Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja masih terus berlangsung di bawah bayang-bayang ancaman tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Yaps, Trump sudah mengancam akan memberikan tarif masing-masing sebesar 36% jika konflik terus berlanjut. Bangkok dan Phnom Penh juga tadi diizinkan bernegosiasi sebelum adu kekuatan selesai. Keduanya juga dijadwalkan bertemu di Malaysia pada Senin 28 Juli 2025 ini untuk melakukan perundingan yang dimediasi oleh PM Malaysia Anwar Ibrahim. Namun wilayah perbatasan masih membara. Baku tembak tak berhenti meski tekanan silih berganti. Apa sebenarnya yang membuat kedua negara bertetangga itu sulit menghentikan serangan? Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Thailand dan Kamboja untuk segera mengakhiri perang. Desakan itu disampaikan Trump melalui unggahan di akun Truth sosial pribadinya pada Sabtu 26 Juli 2025. Dalam unggahan itu, Trump mengaku sudah berbicara dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet terkait penghentian perang dengan Thailand. Selain itu, Trump juga telah menelpon penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai untuk segera mencapai gencatan senjata. Trump juga menyinggung soal konflik Thailand-Kamboja dalam pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen Minggu 27 Juli 2025. Orang nomor satu di Amerika Serikat itu mengancam tidak akan membuat kesepakatan dagang dengan Thailand dan Kamboja jika kedua negara itu terus berperang. I asked my people, I said, how are we doing with Cambodia and how are we doing with Thailand? And they say they're going to be coming in at some point to talk. I said, well, let's call them right now. So I called the prime ministers of each. And I said, we're not going to make a trade deal unless you settle the war. A lot of people are killed, you know that, in a short period of time. The border, they're fighting pretty like wild. And I spoke to both of the prime ministers, and I think by the time I got off, I think they want to settle now. I know they're meeting today or tomorrow, and we're going to work with them. Marco Rubio's working with them also, his people, and him. Sebelumnya, Trump telah mengirim surat ke pemerintah Thailand dan Kamboja. Trump mengancam akan mengenakan tarif 36% kepada dua negara itu apabila perang tidak dihentikan. Trump juga menyebut konflik antara Thailand dan Kamboja adalah masalah yang cukup rumit. Banyaknya korban jiwa yang jatuh membuat Trump teringat pada konflik India dan Pakistan beberapa waktu yang lalu. Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai membenarkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui sambungan telepon. Komunikasi itu berlangsung pada Minggu 27 Juli 2025 di tengah konflik sengketa wilayah antara Thailand dan Kamboja. Dalam telepon tersebut, Phumtham mengatakan Thailand membutuhkan jaminan bahwa setiap langkah yang diambil tidak disalahgunakan. Menurutnya, negosiasi bilateral termasuk komitmen tulus untuk menjalin gencatan senjata serta penarikan pasukan dan senjata berat dari zona konflik dapat menjadi jaminan ketulusan Kamboja untuk mengakhiri konflik. ก็บอกท่านประธานาธิบดีทำไปแล้วว่าต้องทำให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่ทำจะไม่มีการผิดเพราะฉะนั้นการเจรจาสันติทวิภาคีกับการที่อยากให้หยุดยิงพร้อมกับการเคลื่อนย้ายกำลังทหารออกและเคลื่อนอาวุธร้ายแรงออกไปจากพื้นที่เดิมที่เป็นอยู่ขณะนี้มันก็จะเป็นหลักประกันว่ามีความจริงใจที่อยากหยุดยิงเพราะตอนนี้สิ่งที่เราเนี่ยประกาศมานานแล้วเรื่องหยุดยิงเขาเพิ่งมาประกาศว่าเขาอยากหยุดยิงแล้วก็เขาได้ใช้อันนี้มาพูดเสมือนว่าเราเป็นฝ่ายรุกรานPhumtham pun memastikan negaranya telah mengumumkan gencatan senjata untuk sementara waktu. Namun ia juga menyebut bahwa Kamboja terus menuduh Thailand masih kerap menyerang pasukan mereka. Kedua negara juga akan melakukan perundingan damai di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 28 Juli 2025 pukul 15.00 waktu setempat. Pertemuan itu akan dihadiri langsung oleh penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet. Pertemuan ini akan dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim
yang saat ini menjabat sebagai Ketua ASEAN. Kabar ini juga telah dikonfirmasi oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand. Mereka mengatakan Malaysia lah yang menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah pertemuan tersebut. Sementara itu, pihak Kamboja belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pertemuan ini. Namun di bawah bayang-bayang ancaman tarif Trump plus perundingan damai yang akan segera digelar, kondisi di lapangan menunjukkan realitas yang berbeda. Saling serang masih terjadi dan belum ada tanda-tanda untuk mengurangi ketegangan. Senin 28 Juli 2025 pagi, Thailand menyerang sejumlah lokasi di Kamboja dengan pesawat tak berawak, roket, dan bom klaster, ungkap juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja. Sejumlah proyektil yang ditembakkan Thailand mendarat di dekat Candi Previhir, situs warisan dunia UNESCO milik Kamboja yang menjadi pusat bentrokan. Phnom Penh menuding Bangkok melakukan tindakan agresi yang disengaja dan direncanakan. Thailand juga menuduh Kamboja terus melepaskan tembakan melintasi perbatasan. Lembaga Penyerahan Nasional Thailand melaporkan pasukan Kamboja telah menembakkan artileri ke Provinsi Surin yang terletak di sebelah barat Previhir dan merusak rumah-rumah penduduk. Pasukan Thailand pun merespons serangan itu menurut isi laporan. Negeri Gajah Putih menyebut 22 orang tewas sejak konflik dimulai, termasuk 14 warga sipil, dan lebih dari 139.000 orang terpaksa mengungsi. Sebaliknya, Kamboja melaporkan 13 warganya tewas, termasuk 8 warga sipil, dan sekitar 80.000 orang terpaksa mengungsi. Di tengah debu yang belum sempat turun, diplomasi dipaksa berjalan dengan langkah pincang. Thailand bicara soal hak mempertahankan diri. Kamboja menjawab dengan tuduhan agresi. Sementara suara rakyat yang rumahnya runtuh dan keluarganya mengungsi terkubur di balik tembok propaganda. Kemudian datanglah tekanan dari luar. Amerika lewat Donald Trump tak sekadar memberi imbauan, tapi mengayun palu dagang 36% sebagai ancaman. Malaysia mencoba jadi jembatan. ASEAN diminta bicara, meski selama ini sering bungkam bila sesama anggota mulai saling sikut. Ironisnya, gencatan senjata belum tentu jadi damai, dan perundingan belum tentu menyelamatkan nyawa. Maka sampai kapan nyawa manusia jadi alat tawar di meja negosiasi? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.